Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu lanjut ya. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, di sini ada 4 pembahasan yang akan Ibu jelaskan di materi ini, yaitu yang pertama pengertian hijrah, dan yang kedua yaitu sebab Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, dan yang ketiga yaitu reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, dan yang keempat yaitu proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Lah, di sini siapa yang tahu pengertian hijrah? Ya, katanya anak-anak itu, saya hijrah Bu, berpakaian panjang menutup aurat, seperti itu kan yang kalian ketahui. Lah, di sini itu hijrah menurut bahasa. Nah, hijrah yang menurut bahasa yaitu berarti meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah tempat. Sedangkan dikatakan hijrah jika seseorang dikatakan hijrah jika telah memenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu ada sesuatu yang ditinggalkan, dan yang kedua yaitu ada sesuatu yang dituju atau tujuan, seperti itu. Jadi dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan berpindah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegaskan risalah Allah dan dakwah, seperti itu. Ini sudah ada 2 syarat yang dipenuhi oleh Nabi Muhammad, yaitu sesuatu yang ditinggalkan, berarti meninggalkan kota Mekah, seperti itu. Ada sesuatu yang dituju, yaitu kota Madinah, dan ada tujuannya juga, yaitu tujuannya mempertahankan dan menegaskan risalah Allah dan dakwah, seperti itu. Lah, di sini hijrah sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu hijrah makaniyah dan yang kedua yaitu hijrah maknawiyah. Lah, hijrah maknawiyah yaitu hijrah makaniyah yaitu meninggalkan suatu tempat selama masa kenabian. Peristiwa hijrah makaniyah ini terjadi 3 kali, yaitu hijrah ke Habasyah, hijrah ke Taif, dan yang ketiga yaitu hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habasyah dan ke Taif sudah kita jelaskan di bab yang pertama, seperti itu. Yang kedua yaitu hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah yaitu pengertian hijrah maknawiyah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, yaitu seseorang muslim adalah seseorang yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lidah dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah, seperti itu. Sahih Al-Bukhari. Hijrah maknawiyah itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama hijrah i'tiqadiyah, yaitu yang kedua hijrah fikriyah, dan yang ketiga yaitu hijrah syukriyah, dan yang terakhir yaitu hijrah sulukiyah. Lah, hijrah yang pertama yaitu hijrah i'tiqadiyah, yaitu hijrah keyakinan. Iman mengalami proses naik turun, kuat dan lemah, seperti itu kan, keyakinan. Dan yang kedua hijrah fikriyah. Secara bahasa yaitu fikriyah berasal dari kata fikrun yang artinya pemikiran, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu hijrah syu'uriyah. Syu'uriyah yaitu cita rasa, kesenangan dan kesukaan. Yang keempat yaitu hijrah sulukiyah. Sulukiyah berarti
tingkah laku atau kepribadian atau kebiasaan disebut juga akhlak, seperti itu. Oke, kita lanjut, yaitu sebab Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, seperti itu. Ancaman dari kafir Quraisy semakin keras kepada Nabi Muhammad setelah kehilangan Abu Thalib dan Siti Khadijah. Pemimpin Quraisy terang-terangan menentang Nabi Muhammad karena menganggap kebangkitan Islam identik dengan kehancuran sosial mereka. Kebangsawan mereka akan hancur karena Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Sistem kepemimpinan bangsawan tidak ada di Yatsrib atau Madinah, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika kafir Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yatsrib, mereka semakin keras menyiksa umat Islam. Selain itu, mereka juga merasa bahwa hijrah ke Madinah membuat umat Islam semakin bertambah banyak dan berkembang pesat di tempat hijrahnya. Dan setiap waktu menjadi ancaman serius bagi mereka dan perdagangan mereka. Karena itu, mereka memutuskan sikap terhadap Nabi Muhammad yang masih berdiam di Mekah dengan memilih satu di antara 3 cara. Yang pertama, membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya. 2, memenjarakannya. 3, membunuhnya. Setelah Nabi Muhammad meninggalkan Mekah, kafir Quraisy tidak menyiksa keluarganya karena 2 alasan. Yang pertama, ketika kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah keluar dari Mekah dan rencana mereka telah gagal, mereka menyeret Ali bin Abi Thalib ke Masjidil Haram. Mereka baru membebaskan Imam Ali alaihi salam setelah menghajarnya. Dan yang kedua yaitu tujuan kafir Quraisy hanya satu, yaitu membunuh Nabi. Karena mereka menganggap bahwa satu-satu cara untuk memadamkan Islam yaitu membunuh Nabi. Karena itu mereka tidak ada urusan atau tidak mau bentrok dengan orang lain selain beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan alasan kafir Quraisy tidak menyiksa umat Islam setelah Nabi Muhammad hijrah adalah alasan yang pertama, yaitu mayoritas umat Islam telah hijrah sebelum Rasulullah SAW. Karena sebab utama rencana pembunuhan Rasulullah, karena hijrah besar-besaran yang dilakukan umat Islam ke Madinah dan tersebarnya Islam di kota tersebut, yaitu kota Madinah atau Yatsrib. Dan alasan yang kedua yaitu umat Islam berasal dari Mekah atau Quraisy, memiliki sanak saudara dan kerabat di Mekah. Dan yang terakhir yaitu proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Prosesnya yang pertama yaitu Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Dan yang kedua yaitu Gua Sur, dan yang ketiga yaitu Syuroko, dan yang keempat yaitu Masjid Quba, dan yang kelima tiba di Madinah, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberi tugas seperti biasanya. Dan di sini tugasnya kalian juga meresum lagi dan dikumpulkan, dan di sini Ibu akan membagi kelompok. Ini untuk kegiatan yang sekarang, untuk pembelajaran yang sekarang, Ibu akan membagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Nah, di sini Ibu akan kemudian diskusikan tentang hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu beri, yaitu pertanyaan yang pertama, apa pengertian hijrah menurut bahasa dan istilah, seperti itu. Dan yang kedua, kenapa Nabi Muhammad melakukan hijrah?
Dan yang ketiga, kenapa Madinah menjadi kota tujuan hijrah Nabi Muhammad? Dan yang keempat, bagaimana reaksi kaum Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad dan pengikutnya? Dan kelima, bagaimana proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Seperti itu. Hasil diskusi kalian tulis di kertas, kalau bisa di kertas folio, seperti itu. Dan tugas kalian, tugas kalian di rumah, carilah peristiwa hijrahnya salah seorang sahabat, salah seorang sahabat, dua orang sahabat, yaitu pertanyaannya bagaimana cara sahabat melakukan hijrah, dan yang kedua apa tantangan yang dihadapi ketika hijrah, dan yang ketiga bagaimana sahabat mengatasi tantangan tersebut. Yang ini kalian kumpulkan minggu depan, ini kerjakan di rumah dan yang itu kerjakan di sini. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Kita lanjut minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.